Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan unboxing rice cooker Miyako MCM 606. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan rice cooker merek Miyako MCM 606A. Nah, ini akan aku jadikan sebagai pengganti dari rice cooker merek Cosmos CRG yang pernah aku unboxing ya beberapa waktu lalu. Jadi kebetulan karena itu sudah hampir 2 tahun dan sudah mulai rusak, jadi aku akan mengganti dengan rice cooker merek Miyako ini nih. Kebetulan aku mendapatkan harga yang cukup terjangkau untuk rice cooker ini, jadi hanya sekitar 200 ribuan saja. Nanti akan aku taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita unboxing saja rice cooker ini. Nah, ini dia rice cooker Miyako dengan tipe MCM 606A ya. Jadi ini adalah penanak nasi serbaguna. Wah, dengan hashtagnya nasi hangat. Wah. Jadi ini harganya cukup terjangkau ya, karena ini juga ukurannya ini lumayan kecil ya. Ini nggak besar teman-teman ya. Jadi kapasitasnya ini hanya 0,6 liter dan dia menggunakan fitur hemat energi ya. Daya penanak nasinya di sini hanya 300 watt dan daya penghangatnya hanya 48 watt. Sedangkan untuk kapasitas penghangat ini bisa mencapai 1,85 liter. Jadi ini tidak terlalu banyak ya, untuk keluarga kecil saja ya, untuk ya sekitar 3 orang saja ya, 2-3 orang. Dan di sini ditulis keunggulannya yaitu 3 elemen penghangat ya, sehingga nasi tidak kering dan tidak mudah basi ya. Nah, kan kadang ada yang nasi terlalu kering atau mudah basi. Adapun pada sisi box yang sebelah kirinya ini ada tulisan garansi 5 tahun untuk elemen pemanasnya ya. Jadi untuk elemen pemanasnya saja ya, bukan untuk keseluruhan dari rice cooker ini ya. Jadi perlu kita catat ya, jangan sampai nanti dikiranya ini semuanya nih garansi 5 tahun. Enggak, ini hanya untuk elemennya saja pemanasnya. Lalu di sisi yang sebelah sini ada keterangan untuk bodi dari Miyako ini ya. Bagian atasnya ini ada magic tonjolan. Kemudian untuk tombol soft touch-nya ini agar lebih mudah membuka dan menutup. Bodi plastik anti karat dan tidak penyok ya. Ada heater ya, 3 pemanas atas, bawah dan samping. Jadi ini bisa menjaga kehangatan dari nasi yang ada di dalamnya ya. Kemudian ini untuk sisi yang satunya lagi ada keterangan untuk food grade ya, non PFOA, bodi anti karat dan anti penyok. Wah, kalau gitu kita buka saja boxnya ya. Nah, ini dia isi dari rice cooker Miyako MCM 606A ya. Di bagian atasnya ada gabus yang ya ala kadarnya ya, nggak terlalu tebal ya, tetapi cukup untuk melindungi rice cooker ini. Kemudian ada plastik penutupnya. Nah, ini dia rice cookernya. Kebetulan aku pilih yang warnanya putih hijau ya. Wah, kalau yang model satunya lagi itu warnanya putih biru, tetapi ada perbedaan di bagian lampunya. Oke, ini sudah kosong ya. Nah, ini gabus bagian bawahnya juga seperti ini ya, ala kadarnya. Oke, ini dia rice cooker Miyako MCM 606A dengan warna putih hijau ya. Di sini kita mendapatkan bonus centong nasi yang agak panjang bentuknya ya. Nah, ini lebih panjang dibanding yang centong nasi Cosmos kemarin. Lalu kita lihat untuk pegangannya ini menggunakan plastik ya. Nah, depannya seperti ini lampunya. Ada lubang tempat menyimpan centong nasi dan di bagian belakangnya, nah seperti ini kabelnya ya. Kabelnya lumayan tebal. Di sini ada keterangan sama seperti di bodi dari kardusnya tadi ya, tentang energi dan kapasitas dari penanak nasi serta wattnya ya. Nah, di sini ada ya wattnya dijelaskan pula di sini. Jadi lengkap ya, bukan hanya di kardus, di bodinya juga ada ya. Build quality-nya juga lumayan ya. Di sini kita lihat. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini untuk tempat penampung air ya, air yang berlebih pada saat kita memasak.
Untuk membuka tutupnya juga sangat mudah ya, tinggal kita tekan ya. Nah, di sini ditekan di bawah, untuk menutup di atas ya tekannya. Oke, ini sebelah kanannya seperti ini kosong, lalu ini atasnya untuk magic tonjolan ya. Nah, di sini magic tonjolan untuk membuang hawa panas yang ada di dalamnya ya. Ini bisa kita angkat dan bisa kita bersihkan dengan mudah ya. Nah, ada petunjuknya juga untuk pemasangannya, di sini ada tanda panahnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk membukanya kita cukup memasukkan jari kita melalui lubang ini lalu kita angkat. Nah, itu kelihatan ya, ada lubang untuk penanak nasi di bawahnya. Jadi kita bisa membersihkan magic tonjolan ini, bisa dicuci, bisa dibuka juga ya. Cuma ini putarannya ini mungkin ada cara tertentu untuk membukanya ya. Lalu di sini ada stiker peringatan ya, agar kita berhati-hati karena lubangnya bisa mengeluarkan uap panas pada saat memasak ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita terkena uap panas yang keluar dari sini. Oke, sekarang kita buka melalui tombol ini. Nah, ini cukup ditekan saja teman-teman ya. Jadi penekanan juga sangat mudah, dia langsung terbuka. Nah, ini kita lihat di dalamnya ada bagian untuk penanaknya ya. Kemudian ada di atasnya ada ini. Nah, ini untuk bagian penghangat di bagian atas bisa dicopot ya. Nah, seperti ini ya, tutup penghangatnya bisa dicopot. Lalu kita bisa memasangnya juga dengan sangat mudah ya. Cukup dimasukkan. Kemudian ini untuk pengukus ya, steamer ya, steamer atau pengukus yang terbuat dari plastik. Jadi ukurannya juga mini banget ya, ini nggak terlalu banyak kapasitasnya ya. Ya lumayan lah buat ya menghangatkan makanan ya. Kemudian ada cup ya, ini hadiahnya atau bonus cup ya untuk gelas takar ya. Nah, di sini terlihat ada angka-angka untuk penakar berasnya. Lalu selanjutnya ada buku manual ya. Di sini selain manual juga dia petunjuk penggunaan dan layanan konsumen serta ada garansi ya. Biasa ada garansinya di sini. Cara menggunakan penghangat ya, cara menggunakan penanak nasi, cara menggunakan pengukus, cara membersihkan, pemeliharaan, dan service station untuk Miyako ya. Jadi ini kalau teman-teman ada masalah bisa menghubungi service station yang tertera di buku ini ya. Ini lengkap ya. Nah, ini silahkan dibaca, ada banyak ya untuk service stationnya. Jadi kertas ini juga berlaku sebagai kertas garansi ya, atau kartu garansi. Silahkan dibawa ke service center atau service station jika ada masalah ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya, jadi awet-awet aja. Oke, selanjutnya kita beralih ke penanak nasinya ya, atau kukusan nasinya. Nah, ini ukurannya ternyata kecil banget ya. Kalau dibanding yang Cosmos, ini ternyata lebih kecil daripada Cosmos yang pernah aku review atau aku unboxing sebelumnya ya. Tetapi kapasitasnya ini sama. Kalau dilihat dari ini ya, takarannya ini sama persis dengan Cosmos ya. Cuma kok ukurannya lebih kecil nih, nggak tahu kenapa ini. Kemudian di bawahnya ada kertas ini ya, untuk penghalang antara bagian panci anti lengketnya dengan bagian elemen pemanas yang di bawahnya. Nah, seperti ini elemennya. Kalau elemennya ini oke ya, kelihatannya ini kokoh ya, hampir sama dengan Cosmos ya bentuknya, dan ketebalannya juga mirip ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari secara fisik aja, ini kualitasnya ini sama oke dengan yang merek Cosmos ya. Mungkin perbedaannya hanya di panci anti lengketnya tadi ya, bahannya itu mungkin masih lebih bagus yang Cosmos. Tetapi kalau untuk mesin pemanasnya ini sama bagusnya ya. Hanya ini pancinya lebih kecil ya, kelihatannya lebih kecil. Terus anti lengketnya juga mungkin masih lebih baik yang merek Cosmos. Kemudian dari engselnya ya, ini engsel penutupnya ini lebih lebar dibanding merek Cosmos ya. Karena aku sudah 2 kali pakai Cosmos, itu engselnya kecil dan akhirnya karatan dan patah. Lalu di bagian pengunci dari tutup rice cooker ini ya, nah kalau ini kan menggunakan plastik nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau di Cosmos itu pakai besi ya, jadi karatan dan akhirnya patah ya. Kalau ini pakai plastik ya, insya Allah lebih tahan dibanding yang merek Cosmos ya. Jadi waktu itu aku 2 kali itu kejadian ya, di sininya ini
di bagian penguncinya itu karatan lalu patah ya, itu udah kedua kali kejadian ya. Makanya aku coba pakai yang Miyako ini, mungkin tidak karatan. Lalu dari sisi bodinya ya lumayan ya, meskipun build quality mungkin masih oke sedikit yang Cosmos ya. Untuk tombol-tombolnya ini juga oke ya, tombol penanaknya, kemudian lampunya ini bentuknya lampunya juga bagus. Adapun untuk bagian kabelnya ini sekitar 1 meteran saja ya, tapi ya cukup ya untuk kita memasak di dapur. Kabelnya lumayan aman ya, cukup tebal dan aman, jadi tidak perlu khawatir putus ya, ini kuat ya, tebal. Engselnya juga ini kuat ya, ada pernya ya di belakangnya, ini lumayan besar ya pernya ya. Pegangannya juga oke ya nih. Jadi handle-nya ini sangat nyaman jika kita hendak membawa Miyako rice cooker ini untuk bepergian ya. Jadi sangat mudah dibawa kemana-mana. Adapun untuk penampung air ini sangat mudah untuk membukanya ya. Kita cukup tekan di bawah lalu kita bisa tarik ya. Nah, ini tarik saja ya di atasnya tuh. Jadi airnya di sini bisa ditampung di bagian penampung ini. Oke, kalau begitu aku mau menggunakan Miyako rice cooker ini untuk memasak nasi ya. Jadi kita akan melihat hasilnya apakah bagus atau tidak. Ayo segera kita mulai memasak menggunakan Miyako rice cooker MCM 606A. Oke, ini aku sudah mencuci beras dan sudah meletakkannya ke dalam panci anti lengket beserta airnya ya. Jadi kita akan langsung memasak di rice cooker ini ya. Nah, ini setelah kita tutup, kita hubungkan bagian kabelnya ke listrik. Lalu yang pertama menyala ini adalah lampu sebelah kiri ya, lampu warmer. Jangan lupa ditekan di tombol dayanya di sini ya. Jadi tombol tuas ini kita tekan, lalu cahaya akan berpindah ke sebelah kanan yaitu cooking atau memasak. Nah, ini tombolnya cukup mudah ya ditekannya. A few moments later. Oke, setelah sekitar setengah jam, lampu dari Miyako rice cooker ini sudah berpindah ke sebelah kiri ya. Jadi sekarang posisinya warmer ya, karena proses masaknya sudah selesai. Nah, ini kalau dipegang ini masih sangat panas ya. Kalau teman-teman khawatir terkena uapnya, sebaiknya ditunggu beberapa saat sebelum kita buka rice cooker ini ya. Takutnya ada uap yang tiba-tiba keluar ya. Nah, kadang masih panas sekali ya. Nah, ini dia hasilnya. Wah, nasinya bagus ya, hasil masaknya ya. Tuh teman-teman ya. Jadi nasinya matang dengan sempurna. Dan yang perlu dicatat, ini tidak ada tumpahan air seperti kejadian pada rice cooker Cosmos yang CRG yang kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di bawahnya ini nggak ada tumpahan air seperti Cosmos kemarin. Kalau di rice cooker yang kemarin itu yang Cosmos CRG itu ada tumpahan air sehingga itu bleber ya, itu airnya itu tumpah kemana-mana ya, lewat belakang, lewat samping, dan akhirnya ya mengotori bagian bawah dari rice cookernya ya. Jadi bodinya juga kena. Kalau di sini nih nggak ada air nih tuh. Nah, jadi aman ya. Jadi untuk pemasakannya di sini proses masaknya ini lumayan bagus ya teman-teman ya, dibanding yang kemarin. Alhamdulillah tidak bleber ya, tidak ada air tumpah tuh, bersih ya. Jadi tidak ada air yang tumpah ke bawahnya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk link pembelian nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi maupun di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.